Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di Asa Teknikal dan Benar Mulugerian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat menutup minggu ini 18 November 2022. Hari yang cukup menarik, IHSG kembali menguat, melanjutkan view kemarin tapi belum keluar dari fase sideways-nya. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa sambilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau sesuai waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham. Saya sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Dan ya, langsung aja kita masuk ke transaksi, yang mana hari transaksinya 11,041 triliun dengan pergerakan asing hari ini mulai net buy. Total 62,5 miliar. Itu dominan di pasar reguler 401 miliar. Sedangkan di pasar nego ada net buy juga 240 miliar. Lalu kita lihat dari bursa regional, IHSG strong sendiri. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing, hari ini masih didominasi oleh Big Bank dari BCA 370 miliar, Mandiri 222 miliar, ITMG 45,2 miliar, Unit Tractor 19,4 miliar, MDK 18,8 miliar, Gudang Garam 15,1 miliar, ICBP 13,5 miliar, Unilever 9 miliar, INDF 8,1 miliar, INTP 7 miliar, SMGR 6 miliar, Indosat 5,4 miliar, KLBF 4,3 miliar, Alfamart 3,7 miliar, MTEK 3,5 miliar, dan BBNI 2,1 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing, masih ada Telkom yang bertengger 80,5 miliar, Inco 54,6 miliar, Adaro 41,7 miliar, Antam 21,9 miliar, PNLF 21,2 miliar, BBRI 21,1 miliar, Bukalapak 19 miliar, ADMR 18,1 miliar, Astra 14,7 miliar, Goto 12,3 miliar, Harum 7,3 miliar, PNIN 6,9 miliar, Film 6,2 miliar, Medco 6 miliar, Tepik 5 miliar, Arto 4 miliar, dan Jepin 3,3 miliar. Oke. Langsung saja kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, yang mana hari ini berhasil menguat ya. Cuman sedikit pengumuman aja, kalau teman-teman pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham bulan Desember, itu udah bulan terakhir ya tahun 2022 ini. Insya Allah pendaftaran akan saya buka mulai besok. Nanti saya post hari Minggu untuk pendaftarannya dan akan dibuka selama seminggu. Tinggal simak aja nanti ketika video pendaftarannya sudah dipost. Oke, langsung saja kita masuk ke IHSG-nya dulu, yang hari ini menguat 0,53% dengan candle yang cukup menarik dan volume yang tidak kelihatan. Melanjutkan view kemarin, sebenarnya view hari ini masih on track ya, dimana memang market 2 kali reject dari support dan saatnya dia naik. Dan saat ini IHSG masih dalam posisi sideways. Nah, another view, kalau kita tarik sebuah downtrend line di sini, karena kemarin dia lower high ya, hari ini dia kejedot uptrend line. Maka dari itu besok Senin opsinya cuma 2. Harus breakout, kalau nggak swing low lagi. Kalau swing low ya nanti kira-kira gini, entah nanti dia lower low atau cuman same low. Kalau same low ya sampai sekitar 6970 lagi. Kalau misalkan lower low ya dia bisa turun bahkan sampai ke 6890 kalau lower low. Tapi kalau misalkan besok Senin IHSG breakout ya ada potensi dia bisa menguat ke resisten selanjutnya 7130 dulu. Kalau break baru ke sekitar 7220 dan terakhir di 7325. Jadi ini penentuan arah. Dibiasain aja ketika market sideways itu harga gak kemana-mana, kena resist turun, kena support rebound, kena resist turun, kena support rebound gitu terus sampai breakout. Beda sama ketika pergerakannya ada arah. Kalau ke bawah ya walaupun ada mantul naik pasti arahnya ke bawah atau lower high lower low dan seterusnya. Sebaliknya kalau ke atas juga sama. Dan area masih sama, yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk support 6980 sampai 6970, sedangkan untuk resist 7100 sampai 7130. Break atas itu cakep, break bawah retracement dulu. Oke, itu untuk IHSG. Langsung kita masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu. Telkom masih on track. Kalau teman-teman cari view Telkom bisa cek video beberapa hari lalu aja. Yang jelas itu sudah saya bahas dan masih on track. Viewnya memang kurang enak. Inco video kemarin sudah saya bahas, Adaro juga sudah, Antam belum pengen, PNLF kemarin sudah saya bahas ya. BBRI kemarin juga sudah.
Ini yang muncul itu sahamnya. Gotoh kemarin juga sudah. Astra, Harum juga sudah. Belum rotasi lagi nih sahamnya ini. Kita bahas Medco aja deh. Sebenarnya masih on track ya. Cuman hari ini turunnya lumayan. Ini juga sudah saya wanti dari konten kemarin dari Medco yang saya post terakhir tuh sudah saya wanti-wanti ya. Dimana Medco memang posisinya sedang kurang bagus. Hari ini Medco turun 5,31% dengan candle yang cukup solid dan volume yang terlihat membesar. Ini kalau nggak salah saya bahas di sini ketika Medco ARB ya, tanggal 10 November saya bilang itu ada potensi rebound dulu. Cuman hati-hati karena by bigger view Medco itu memang sudah kurang enak. Kenapa kurang enak? Karena dia sedang berada di posisi swing high, ditambah juga dengan deterjen pemanis. Nah, ini indikator ke bawah, harga ke atas ya. Siap-siap aja minimal ke 850 seharusnya, tapi kita bahas aja. Nih, yang jelas untuk sekarang untuk Medco ya, saya rasa arahnya lebih ke bawah daripada ke atas kalau dilihat dari technical analisisnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang bawah, barangkali masih ngikutin plan swing atau punya barang di tengah-tengah atau di atas, bisa trailing stop. Siap-siap ketika sudah keluar dari toleransi. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, saran saya sih lebih baik wait and see dulu. Ini untuk big review dari Medco. Bahkan worst case skenario nya Medco itu bisa turun sampai 740, bahkan bisa sampai 645, dan itu tidak jelek karena dia masih uptrend, cuman sedang dalam keadaan swing low. Kecuali dia patah uptrend, itu baru bakalan jelek. Nah, itu untuk bigger view-nya. Sedangkan kalau kita lihat smaller view-nya juga sudah saya wanti-wanti untuk teman-teman ya. Walaupun kemarin dia berhasil breakout, cuman kalau kita lihat saat ini memang sudah tidak dalam kondisi yang cukup bagus. Uptrendnya sudah patah untuk yang mini, dan juga kalau kita lihat Medco berpotensi, tapi kalau dilihat dari closingannya sih saya rasa sudah valid. Toleransinya sampai 1060, silahkan kalau mau ditoleransi. Cuman saya rasa jebol di bawah 1080 sudah kurang bagus. Terbentuk sampo head and shoulder ya, shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Dengan target koreksi dari Medco itu sendiri adalah ke sini, sekitar 980, dan itu adalah support terdekat dari Medco. Saya rasa di situ bakal ada pantulan. Hari ini juga terjadi gap down, artinya supply-nya sudah semakin kuat. Itu bakal menarik. Belum menarik sih kalau menurut saya, kalau buat main panjang ya belum menarik, tapi kalau buat main pendek ada pantulan di 1000 ya, bisa manfaatkan dead cat bounce. Nah, ini pas juga nih untuk uptrend yang di sini di 1000, barangkali ada dead cat bounce karena selain dari uptrend line secondary juga ada neckline ascending ya tuh. Jadi ya untuk sekarang support kuat masih di area 1000. Selain itu juga ada Fibonacci 0,236. Biasanya pembentukan lower high itu di sini. Dari 1000 mantul dulu, nanti lower high atau same high baru turun lagi, biasanya seperti itu. Cuman yang jelas area sekarang masih agak tanggung. Kalau teman-teman baru pengen entry ya minimal di 1000 lah. Dengan stop lossnya juga tetap jangan lupa. Tapi kalau dia jebol 1000, naik supportnya di 890 dan ikuti Fibo yang ada di samping. Cuman yang jelas saya rasa arahnya ke 1000 dulu, baru habis itu tinggal wait and see lagi. Dilihat dalamnya, loh kok belum muncul ini tanggal 18 ini. Baru saya bikin konten dari jam 7 malam nih. Wah, error nih Stockbit ini. Oh enggak. Dia dalamnya juga terjadi masih tanggal 17 ya. Sudah tanggal 18 ya. Broksum 18-nya belum keluar ini. Wah. Saya kira sudah keluar karena biasanya kalau Stockbit setengah 6 udah keluar ya. Ini saya bikin udah mau jam 7 malam dan masih belum keluar. Yaudah sambil jalan dulu deh. Kalau kita lihat ke belakang by banner movementnya terlihat masih oke. Cuman kalau by TA sedang tidak dalam posisi yang bagus. Seperti itu. Amannya tunggu agak bawah aja. Dan yang penting sama batasi resiko. Itu untuk Medco. Lanjut coba kita cek Esadware. Saya pengen bahas deh. Lumayan hari ini walaupun asingnya keluar tapi naik 2,7%. Oke. Hari ini Esadware naik 2,7% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar juga. Terakhir ini on track. Esadware ini dia rebound bottomnya di 49 rupiah. Lalu dia naik sampai 600 rupiah dulu
Di situ adalah resisten pertamanya. Ada Fibonacci 0,236 ditambah juga dengan downtrend line. Maka dari itu ketika kemarin dia turun sampai ke 535 itu suatu yang sangat wajar. Cuman by volume memang terlihat 50-50 untuk AS Hardware ini. Dan kalau kita lihat hari ini AS Hardware sudah cukup menarik. Dia berpotensi membentuk higher low pada structure yang lebih besar. Kapankah itu? Ketika AS Hardware break out dari 610. Itu bakal cakep karena membentuk higher low yang lebih besar. Low, high, higher low. Kalau break 610, dia bakalan higher high. Untuk view masih sama target-targetnya ya. Kalau memang dia berhasil break dari 600, target selanjutnya adalah 685 di Fibonacci 0,382. Tuh, kalau kita lihat bigger view-nya dia masih saham downtrend dan ini juga pas di area swing low-nya dia. Nih ya, swing high, swing low. Jadi wajar loh ada penguatan. Saya rasa mungkin bahkan bisa sampai ke 870 ini untuk AS Hardware ini. 870 sampai 980 kalau kuat ya swing high-nya. Tuh, cuman yang perlu perhatikan tinggal sesuaikan dengan time frame kita main. Kalau kita di time frame kecil ya ada posisi upside. Kalau kita pakai time frame besar, nah ini malah sedang dalam area yang kurang bagus AS Hardware ini. Yang jelas saya rasa untuk sekarang AS Hardware arahnya masih ke atas selama dia tidak jebol 490. Untuk support terdekat ada di area 535 sampai 530, bisa gunakan sebagai support patokan. Breakoutnya di 600 dengan target 685, lalu 760, 845 baru 980. Perhatikan bigger view-nya karena ini masih saham downtrend selama belum breakout. Dilihat dalamnya, wah masih tanggal 17, belum muncul nih yang tanggal 18. Nah ini hari Jumat ya, 18. Kalau kita lihat ke belakang sih tidak ada akumulasi yang cukup signifikan, malah cenderung distribusi. Terus kenapa kok naik mas? Ya karena dia kan habis swing low, wajar kalau dia swing high. Yang namanya uptrend tuh ya nggak naik terus, yang namanya downtrend tuh ya nggak turun terus. Ada swing low, swing high, swing low, swing high, dan seterusnya. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Kita coba cek kita cari yang ada spread ya, seperti biasa. Yang menarik, INTP sudah kita bahas beberapa waktu lalu. Kecil-kecil ini spreadnya yang dibeli asing nih. 1%, 1%, 1%, 2%, 2% juga. Unilever cukup menarik, ada potensi reversal. Sudah saya bahas beberapa waktu lalu. Bisa dicek aja view-view kemarin. Pergerakannya nggak cukup banyak ya hari ini. Kita masuk ke yang dijual, yang merah-merah aja deh. Saya pengen coba cek bank yang hari ini dia koreksi lumayan. Kemarin sempat kita bahas juga bank ini ya. Memang kemarin ada upside-nya, cuman kita update lagi. Dan ya hari ini bank turun 4,9% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Ini sudah kurang enak kalau menurut saya view-nya. Bahkan dia ada potensi jebol 1430. Terakhir bank ini juga saham downtrend ya. Terlihat dengan jelas dia punya downtrend channel. Dan ketika bottom di 1200 itu dia adalah area swing low. Ditambah dengan sebuah bullish divergence. Oh nggak ada divergence-nya. Seperti itu. Di area tersebut bank ini konsolidasi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Breakout dikonfirmasi 3 November. Lalu pullback di tanggal 9 November dan akhirnya dia menguat selama 3 hari sampai 14 November. Di tanggal 14 November ini bank kena downtrend line ya, baik major atau minor, itu daerah yang cukup kuat. Dan terakhir ini dia kena minornya atau secondary-nya, saya ganti warnanya biar agak beda. Ini kan dia kena downtrend line yang biru, maka suatu yang wajar dia turun. Sebenarnya udah turun sekali di tanggal 14 ini, cuman dia masih dikasih rebound. Dan sekarang sudah turun kedua. Saya rasa ini adalah pullback kalau menurut saya, dengan volume yang mengkonfirmasi. Jadi saya rasa untuk sekarang bank ini arahnya ke bawah dulu, seperti itu. Nah, kira-kira ke bawahnya sampai mana mas? Kita bisa tarik Fibo. Ini masih sama Fibonya 1175 sampai 1660. Dan ini adalah beberapa support dari bank. Kalau dia jebol dari 1415 sampai 1395 ya, saya rasa dia bisa ke 1325 bahkan sampai 1265 seperti itu. Bank jeleknya kalau dia lower low lagi, karena artinya dia masih melanjutkan downtrend. Artinya kalau dia jebol 1175 itu baru jelek. Cuman selama tidak jebol 1175 masih ada harapan dia membentuk higher low untuk higher high, breakout downtrend besarnya. Seperti itu. Untuk analisa volume kurang kelihatan ya, nggak begitu signifikan naik atau turunnya, lebih buat apa ya, tektokan lah.
seperti itu. Yang penting sama batasi resiko aja. Tapi kalau kita lihat momentumnya ada potensi ke atas sebenarnya by moving average. Cuman ya tinggal tunggu konfirmasi dan masuk di area-area yang cukup kuat. Support terdekat ini 1420 sampai 1400. Baru setelah itu 1340, ini kuat juga. Baru di 1265. Itu untuk bank BBB kemarin sudah kita bahas ya. Saya pengen coba cek TINS yang hari ini turunnya juga lumayan 2,9%. Oke, hari ini TINS turun 2,9% dengan candle yang masih solid dan volume yang cukup besar juga. Nih, terakhir sempat menguat ikut-ikutan yang lain ya TINS ini, ikut Antam sama Inco karena memang dia kan trio ya. Dan ya, saya melihat ada sebuah reversal dari TINS di mana ini terjadi yang namanya inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Breakout pada tanggal 7 November. Dikiranya bakal retest, cuman ternyata tidak, artinya false break seperti itu. Nah, kalau kita cek juga TINS ini dia masih saham downtrend, dan kalau kita lihat dibandingkan teman-teman yang lain, dia masih paling lemah naiknya ini. Kalau kita pakai closing terlihat sudah break, tapi kalau kita toleransi sampai shadow, nah, dia masih belum kelihatan breakout dari downtrend lainnya. Sedangkan untuk Antam dan Inco sudah seperti itu. Untuk area super kuat dari TINS ini saya rasa masih di sini sekitar 1280 itu area kuatnya dia. Dan ya, ini juga resistennya masih cukup banyak karena dia masih dalam fase downtrend atau retracement atau membentuk lower high terus menerus seperti itu. Ada yang sudah di break, ada yang belum di break dan seterusnya. Nah, untuk saat ini TINS ini saya rasa tidak jelek selama dia tidak jebol dari area 1270. Selama nggak jebol yang 1270, TINS masih oke. Tapi kalau dia jebol dari 1270 bakalan kurang bagus karena dia membentuk lower low pada structure yang lebih besar. Nah, untuk view saat ini kita bisa bikin uptrend line, cuman kalau kita lihat juga sudah dijebol. Maka dari itu kita bisa tarik retracement dari low-nya 1270 sampai high kemarin di 1480. Tuh. Dan ini adalah beberapa support dari TINS. Terakhir di 1345 dan juga 1310. Seperti itu. Satu yang disayangkan adalah dia nutup gap tapi tidak ada perlawanan ya. Artinya demand di sini tidak cover lagi dan ya masih cukup kuat tekanan jualnya dari si TINS ini. Dalamnya juga kelihatan lebih ke TA-nya aja dia masih belum breakout dari koreksinya. Jadi dia masih ngerespek oleh downtrend lainnya untuk si TINS. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Hari ini masih dominasi oleh saham-saham small cap. Cuman ada yang big cap juga. Saya pengen coba cek si Bumi. Bumi ini sebenarnya kalau menurut saya ada view cukup menarik. Masih ada view bullish yang bagus dari Bumi. Cuman ya perlu tuh konfirmasi. Oke, hari ini Bumi naik 3,43% dengan candle yang cukup solid dan volume yang mulai membesar lagi setelah sebelumnya dia mengecil ya. Tuh. Terakhir Bumi ini dia punya uptrend line atau uptrend channel atau apalah itu, yang jelas dia uptrend dan menguat sampai puncaknya di 246. Kira-kira seperti inilah. Ini kurang rapih nih. Ya, mungkin gini ya, nih. Tuh. Ya sudah parabolik lah. Kalau kita nggak usah pakai yang atas, bisa gini juga. Ada yang udah dijebol, ada yang masih belum. Nih, nah ini juga alasan kenapa dia kemarin rebound di situ ya. Kalau shadow ke shadow masih belum juga. Yang jelas Bumi puncak di 244 dan setelah itu dia koreksi. Pada saat koreksi pun dia juga membentuk lower high, lower low. Jadi sudah ada short term reversal dari trennya yang ini. Nah, khusus yang ini sudah ada short term reversalnya karena dia sudah lower high, lower low. Dia koreksi sampai 128 dan itu tadi adalah area uptrend lainnya dari si Bumi. Nih, setelah ini dia kena ya, lalu berhasil rebound dan menguat sampai 197. Nah, area 197 itu adalah area pullback dari si Bumi. Jadi masih 50-50 banget. Tapi kalau sampai berhasil breakout ya, rewardnya bakalan bagus sekali. Nih. Ini adalah area pullback di mana area tersebut adalah Fibonacci 0,618 di 191 sampai 195. Sudah 3 kali Bumi menguji area tersebut, di sini 1 kali,
2 kali dan sudah yang ketiga. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat juga selain dari uji resistnya ya, kita selalu melihat ada yang namanya higher low terus. Low, high, higher low, same high, higher low, same high, higher low. Nah, apakah besok akan breakout? Cukup menarik untuk dipantau kalau menurut saya. Yang jelas dari downtrendnya yang sini sudah di break ya. Jadi memang sudah tidak dalam fase downtrend untuk bumi ini, dan dia tinggal membutuhkan yang namanya konfirmasi, yaitu ketika bumi breakout dari 191. Saya rasa akan terbentuk yang namanya ascending triangle dengan target penguatan. Kalau kita pakai reversal aja, nggak usah continuation, sampai ke 246 atau area high-nya lagi. Seperti itu. Cuman ya itu perlu konfirmasi ya. Ketika dia break 191 atau kalau kita buletin sampai 200 rupiah. Kalau break 200 rupiah ada target ke 245. Seperti itu. Cuman kita bisa gunakan Fibo juga since dia kemarin nurut sama Fibonya ini. Nih ya, 191 sampai 195. Kalau breakout next resistnya 214, baru setelah itu 246. Nah, bumi ini tidak jelek selama dia tidak jebol 172, karena itu last higher low-nya di sana ya. Kalau dia nggak jebol 172, masih menjadi higher low. Tapi kalau dia sampai jebol 172, dia bakalan lower low. Seperti itu. Jadi ya kira-kira, kalau memang eksekusi plan-nya, tinggal pasang stop loss di bawah 172. Nah, kira-kira seperti ini. Misalkan besok entry hajar kanan gitu ya, misalkan. Tuh. Risknya 6%, target ke sini 36%. Cukup menarik, 1/6 ya. Itu aja, sesuaikan dengan preferensi masing-masing. Dan ya, itu untuk bumi. Tapi kalau dia gagal breakout, seremnya ini koreksinya bakalan dalam. Seperti itu. Dalamnya nggak kelihatan, belum bisa dicek, dan ikutin TA-nya aja berarti. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya, salam cuan.